in a land far away, fierce in battle. That empire was Persia. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Berlatar di Persia, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kerajaan yang membentang mulai dari gurun Cina hingga ke pesisir pantai Mediterania, yang dikenal bertempur sengit dengan bijaksana dalam kemenangannya, sehingga ada pepatah mengatakan, di mana pedang Persia berjalan, disitulah ketentraman akan datang. Sarman yang menjadi raja pun berkuasa bersama adiknya yang bernama Nijam dengan berdasarkan prinsip-prinsip kesetiaan dan persaudaraan yang meskipun si raja telah bahagia dikaruniai 2 orang anak, namun masih dirasa kurang lengkap di mata para dewa. The Persian king Shahraman. The king had 2 sons who was not yet complete. Get out of the way! Dan kisah akan berfokus pada seorang anak yang bernama Dastan, anak yatim yang dengan beraninya menghentikan aksi semena-mena prajurit kerajaan hanya karena dihalangi perjalanannya. Di mana Dastan yang tidak berhasil lolos dari kerajaan, para prajurit pun akhirnya dihadapkan pada sang raja yang rupanya hatinya tergerak melihat keberanian dari si Dastan ini. Sehingga Dastan yang tidak jelas asal usulnya ini pun diadopsi oleh sang raja dan menjadi pangeran di kerajaannya. What is your name, boy? Dastan! Brother, take him out. Dan inilah Mon Kengking Maling Panci. Lain ketang. Friend of Persia, the Saint of Time. Resek lah. Pangeran Persia, pasir waktu. 15 tahun kemudian, atas bujukan Nijam yang menuduh kota suci Alamut telah memasuk senjata kepada musuh bebuyutan Persia dan didukung dengan bukti 1 peti senjata dan perjanjian antara panglima perang musuh dengan Alamut, pasukan Persia berangkat menuju kota suci Alamut dengan dipimpin oleh Garsib, anak pertama sang Raja Sarman. Kemudian ada Tus adiknya, Nijam si paman, dan Dastan yang saat itu malah sibuk bertarung di jalanan dan harus disusul oleh prajurit untuk membawanya ke rapat perang yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Yang padahal jelas-jelas Raja Sarman mewanti-wanti mereka semua untuk tidak menyentuh atau bahkan menyerang kota suci Alamut ini. Our finest spy. Selling weapons to our enemies, Dastan. Our orders were to subdue Koshkan, not to attack Alamut. We attack at dawn. Dastan yang mengajukan diri menjadi barisan terdepan pun mendapatkan penolakan dari Tus yang menganggapnya belum siap, dan pertempuran ini di mana pilihan itu akhirnya jatuh kepada Garsib yang akan memimpin serangan pasukan Persia dengan menyerang pintu depan dari kota Alamut tersebut, yang menurut Dastan terlalu berisiko serta menimbulkan banyak korban dan pertumpahan darah yang semestinya bisa dihindari. Oleh sebab itu ia memutuskan untuk menyerang melalui pintu timur yang minim penjagaannya dan mudah untuk ditembusnya. Tiba di dalam, Dastan dan pasukannya pun mengatur strategi untuk membuka gerbang dengan maksud memudahkan jalan bagi pasukan Garsib untuk masuk ke kota suci Alamut, di mana pasukan Dastan yang lupa menghabisi semua penjaga menara pun harus melawan beberapa pasukan Alamut akibat si penjaga menyembunyikan alarm tanda adanya mara bahaya. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, Dastan berhasil membuka gerbang dan mengirimkan sinyal agar Garsib segera mengalihkan pasukannya menyerang gerbang timur, di mana Dastan yang kurang perhitungan pun harus pasrah ketika melihat para pasukan Alamut juga menuju ke arah yang sama. Belum kehabisan akal, Dastan pun mencari cara untuk menghambat pergerakan dari pasukan Alamut dengan meruntuhkan menara minyak yang jatuh tepat di hadapan para pasukan tersebut.
Dan kita akan diperkenalkan dengan seorang putri kota suci Alamut bernama Tamina yang baru saja mengetahui pasukan Persia telah menembus gerbang timur kota suci Alamut, di mana ia segera pergi menuju kuil agung untuk mengambil sebuah pusaka yang kemudian ia serahkan kepada panglima tertingginya untuk segera diamankan dari perampasan pasukan Persia yang telah mengimpasinya, yang mana saat dalam perjalanannya ia bertemu dengan si Dastan yang berhasil melumpuhkannya dan mendapatkan pusaka berbentuk belati tersebut. Above all else, it must be kept safe. Meskipun kota suci Alamut jatuh ke tangan Persia, namun Putri Tamina tetap menyangkal bahwa mereka tak lagi memiliki pandai besi yang membuat senjata kota mereka, dan bahkan semua senjata yang mereka miliki telah dikuasai oleh Persia, di mana Tus yang tergoda dengan kecantikannya pun menawarkan sebuah solusi terbaik dengan menikahi Putri Tamina demi terciptanya perdamaian antar kedua kerajaan ini. Sementara Tamina yang tak ingin menjadi istri urutan sekiannya pun menolak mentah-mentah tawaran Tus pada dirinya, sampai akhirnya ia berubah pikiran setelah melihat belati suci terpajang di pinggangnya si Dastan. We know you secretly build weapons for enemies of Persia. We have no forges here. Spoken like one wise enough to consider a political solution. All the pain in the world will not help you find something that does not exist. Join hands with Persia's future king. I'll die first. Prince Tuss, promise me the people of Alamut will be treated with mercy. Mendengar kabar kota suci Alamut diserang oleh pasukannya, sang raja segera menemui Tus untuk memberikan sedikit wejangan atas kesembronoannya yang seharusnya ia mencari lebih banyak petunjuk sebelum mengambil keputusan yang dianggapnya gegabah ini, di mana si Tus yang rupanya mengincar mahkota kerajaan pun dengan sengaja mengambil risiko berbahaya untuk menunjukkan kompetensinya, yang karena si raja tak ingin tahtanya jatuh pada orang yang salah, ia pun meminta si Tus untuk membuktikan pengkhianatan yang dilakukan Alamut, sehingga ia bersumpah sebelum mendapatkan bukti yang bisa membenarkan tindakannya tersebut, ia tidak akan menunjukkan babangusnya ke hadapan sang raja. We had indications Alamut was arming our enemies. Indications to occupy a holy city? I vow I will not stand before you until I hold proof of Alamut's treachery. Dengan dalih ditemukannya sebuah terowongan di pinggiran timur kota, Tus berpamitan kepada Dastan untuk tidak menghadiri jamuan yang akan segera dilaksanakan. Sebagai kakak yang penuh perhatian kepada adiknya, Dastan yang tak memiliki hadiah kehormatan untuk sang raja pun dibekali hadiah berupa jubah beribadah pemimpin Alamut pemberian dari kakaknya, dan sebagai imbalan dari pemberiannya, Dastan diminta untuk mengenalkan Putri Tamina kepada sang raja yang kelak akan dipersunting Tus sekembali dari misinya. We've uncovered signs of tunnels on the eastern edge of the city. Eastern lands, a gift the king will appreciate. You will present her to the king for me this evening, Dastan. Tiba di waktu perayaan, sebagaimana yang telah diamanahkan si Tus kepadanya, Dastan membawa Putri Tamina ke hadapan sang raja Persia, yang alhasil Dastan malah ditunjuk oleh sang raja untuk memperistri Tamina sebagai istri pertamanya. Dan tak lupa, Dastan juga menyerahkan hadiah pemberian dari si Tus yang tanpa sepengetahuannya bahwasannya jubah tersebut telah dibubuhi dengan racun sehingga para pengawal pun segera menangkap Dastan yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan sang raja Persia, yang di saat Dastan sudah mulai terdesak, Putri Tamina pun membantunya untuk bisa pergi dari sana. Oh, Dastan gave it! Come with me! Dalam pelariannya, Putri Tamina yang merupakan penjaga dari belati suci ini pun berusaha untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya, yang hal itu justru secara tak sengaja malah mengungkap kesaktian dari belati tersebut, sehingga orang yang memegangnya mampu memutarbalikkan waktu selama pasir waktu di dalamnya masih terisi penuh. If you suckle the sand! Akhirnya, Dastan pun menyadari penyerangan Persia bukan dilandasi atas pengkhianatan, melainkan adanya belati suci yang bisa memutarbalikkan waktu, yang dengan bantuan pusaka tersebut, si Tus dapat dengan mudah berubah hal apapun. Invasion wasn't about weapon forges, it was about this dagger. With it he could change anything, he could change the...
Sampai sejauh ini, rencana Tus tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang penguasa yang tak terkalahkan, di mana ia yang sudah menjadi Raja Persia pun mengumumkan hadiah bagi siapa saja yang sanggup membawa Dastan ke hadapannya, dan ia juga mengerahkan beberapa pasukan untuk memburu Dastan yang sedang dalam pelariannya. Di sisi lain, Dastan dan Tamina melanjutkan perjalanan menemui Nijam yang merupakan satu-satunya orang yang dipercaya dalam kehidupannya, yang dalam perjalanannya mereka bertemu dengan seorang bernama Sheikh Amir yang merupakan seorang pembisnis jadi pacuan unta dan mengenal Dastan sebagai pembunuh Raja Persia yang sedang dalam pelariannya, sehingga ia pun mencoba untuk menangkapnya dengan bantuan anak buahnya yang bernama Sosa. As such, I have doubled the reward for his capture. Where are you going? To Avrat, where my father will be buried. You bear remarkable resemblance to the disgraced prince who fled after murdering the king. Melihat Dastan yang kesusahan, Tamina yang berusaha membantu semampunya pun sempat terjebak gerbang yang memisahkan mereka, yang di saat hendak tertangkap, Dastan berhasil membuka gerbang tersebut dan melarikan diri. Singkat cerita, Dastan dan Tamina pun tiba di Aprat yang merupakan lokasi di mana sang Raja Sarman dimakamkan, di mana terlihat banyak pasukan Persia termasuk Garsip, Nijam, dan tidak terlihat Tus berada di sana, sehingga Dastan kembali menyimpulkan bahwa keberadaan Tus di kota suci Alamut adalah untuk menemukan tempat tersembunyinya dan mendapatkan pasir yang mengisi belati tersebut. He must still be in Element. I have to get a message to my uncle to meet me. Dengan keahlian pakor yang dimilikinya, Dastan pun menyelinap ke dalam kereta jenazah Sarman yang langsung dikawal oleh si Nijam, yang di situ ia menuliskan sebuah empat yang mengajak pamannya bertemu empat mata untuk membeberkan rencana kudeta yang akan dilakukan kakaknya. Putri Tamina yang lagi-lagi mendapatkan kesempatan pun kembali mengambil belati sucinya tanpa sepengetahuan dari si Dastan, tepat sebelum Dastan bertemu dengan si Nijam yang rupanya telah mempersiapkan jebakan dan pasukan yang telah mengepungnya. I didn't kill father. That dagger is the reason he invaded Alamet. Toss us off to power. That's why he murdered father. Dalam pertemuannya dengan si Nijam, Dastan juga menyadari kejanggalan pada tangan pamannya yang memiliki luka bakar, yang hal itu rupanya membuat Dastan curiga dan menduga bahwa racun yang membunuh Raja Sarman berasal dari Nijam yang melakukan persekongkolan dengan Situs, di mana perbuatan Tamina rupanya secara tidak langsung telah mengantisipasi Dastan menyerahkan belati pada orang yang salah, yang ketika Nijam sudah terbongkar akal bulusnya tersebut, tiba-tiba ya, tanpa Dastan sadari, rupanya dirinya sudah dikepung oleh pasukan Persia yang sudah dipersiapkan oleh pamannya, yang mana Dastan harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa lolos dari kerajaan pasukan tersebut, di mana ia sempat kewalahan menerima serangan dari si Garsip yang mengayunkan kapaknya secara membabi bagong, namun bukan Dastan namanya jika tidak bisa menghindar dan melumpuhkan Garsip dengan tangan kosong. I didn't kill father. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa musuh dalam selimut yang sebenarnya adalah si Nijam yang merupakan otak di balik kematian sang raja, di mana ia memanfaatkan ambisi Situs yang ingin menjadi raja dengan mengkambing hitamkan Dastan dan terus menghasut Tus untuk menghukumnya tanpa diadili. Dastan came to Avrat to kill me in the marketplace. Bring him back to Nassau for life. Dan kita akan diperlihatkan pada sebuah tempat bernama Hasasin yang merupakan organisasi pasukan pembunuh untuk Raja Persia yang memiliki banyak metode untuk menghabisi para korbannya, termasuk dengan sihir. Perintah membubarkan pasukan pembunuh tersebut nampaknya dilanggar oleh Nijam dan berusaha untuk mempertahankannya, sehingga Hasasin yang di bawah kuasanya pun ditugaskan untuk memburu Dastan dan belatinya. Di sisi lain, Dastan yang kembali menemukan Tamina pun akhirnya mengetahui bahwa jika belati tersebut digunakan bersamaan dengan jam pasir, maka pasir waktu akan terus-menerus dan pemegangnya dapat mengubah waktu sesuai dengan kehendaknya. Yang dari situ, Dastan pun memahami alasan motivasi pamannya untuk memiliki belati suci tersebut, di mana Nijam yang rupanya ingin kembali ke masa kecilnya yang telah menyelamatkan Sarman ketika diterkam singa saat berburu rusa, sehingga dengan membiarkan Sarman cilik modar, maka dengan begitu ia akan menjadi raja Persia seumur hidupnya.
Untuk itu, Dastan memutuskan untuk melindungi Belati bersama Putri Tamina pun memutuskan untuk kembali ke kota suci Alamut, yang ketika dalam perjalanannya mereka kembali tertangkap oleh Sheikh Ammar bersama dengan pasukannya, yang karena sudah 1 minggu lelah mencari dan malam pun menjelang, Sheikh Ammar dan pasukan pun memutuskan untuk beristirahat di area yang terbuka, yang di saat mereka mulai terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba Give me the dagger. There are too many of them. ya, berkat belati suci yang sudah terisi pasir waktu di dalamnya, Dastan pun berhasil menyelamatkan mereka semua dari sihir maut yang nyaris membunuhnya, sehingga Dastan yang menyadari perbuatan Hasasin pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. We have to get out of here. Sheikh Ammar sendiri setelah mengetahui kedahsyatan Hasasin pun mengurungkan niatnya untuk mendapatkan hadiah dengan meninggalkan Dastan dan Tamina. Namun dengan iming-iming banyaknya emas yang berada di kuil pasir waktu tersebut, Sheikh Ammar pun bersedia untuk membantu mereka mencapai lokasi tempat di mana belati itu berasal. Sementara Garsip dan pasukan pun tampak menemukan sisa-sisa pergelutan semacam menandakan buruan mereka tak jauh di depan mereka. Sir! Tiba di sana, Tamina yang belum menyadari penduduk kuilnya sudah tewas pun meminta Belati agar bisa segera disembunyikan. Namun setelah diketahui bahwa Nijam yang mengetahui lokasi dari kuil itu pun sudah mengirimkan Hasasin untuk menghancurkan kuil tersebut, di mana Tamina kemudian menganggap bahwa dengan menghancurkan kuil tersebut maka para dewa akan menarik kembali kehidupannya yang telah mereka berikan. All dead. The original promise. The gods must take back the life they spared. Saat itulah Garsip dan pasukannya mengepung Dastan yang mencoba mengungkap fakta tentang si Nijam dan pengkhianatannya, yang ketika Garsip mulai percaya dan berniat untuk pergi keluar, tiba-tiba serangan Hasasin yang tiba-tiba itu pun berhasil menumbangkan Garsip tanpa sempat melakukan perlawanan, sementara Dastan dan yang lainnya harus berjuang melindungi Belati dari rempasan para Hasasin, yang di saat Tamina mendapatkan kesempatan pun segera mengembalikan pusaka itu ke dalam kuil, di mana Dastan yang datang menyusulnya pun masih sempat-sempatnya melakukan adegan romantis sehingga Dastan yang disibukkan oleh pertarungan sengit pun nyaris tewas di tangan Hasasin yang hendak melakukan fatality brutal dan amuracak terhadapnya, yang di saat detik-detik menuju kematiannya, Garsip yang sedang sekarat pun menyempatkan diri untuk menolong adiknya tersebut, yang ketika menjelang pada saat kematiannya, Garsip sempat meminta maaf serta berwasiat agar Dastan menyelamatkan kerajaannya. Where's the dagger? It's gone. Save the Empire. Beralih ke markas Hasasin, Nijam yang mendapatkan belatinya pun tampak sumringah setelah apa yang diidam-idamkannya selama ini akan terwujud. Sementara Dastan dan Putri Tamina yang telah tiba di kota suci Alamut pun segera mengatur strategi untuk merebut kembali belatinya dari tangan si Nijam. To the first level of the tunnels, they'll reach the sand glass within hours. Dari informasi yang didapat, Nijam dan pasukannya telah berhasil menerobos terowongan pertama, yang artinya mereka akan mencapai lokasi jam pasir dalam waktu beberapa jam lagi. Sementara belatinya tersimpul di kuil agung yang dijaga oleh para iblis yang melindunginya, sehingga tanpa membuang waktu lagi, ditugaskanlah si Sosa yang untuk mengambil belati dari kuil agung tersebut. You sure about this? Dengan kewaspadaan tinggi dan pisau di tangannya, Sosa yang baru saja masuk ke ruangan pun langsung diserang oleh Hasasin serta menembakkan pisau tepat ke arahnya. Dan disitulah terjadilah pertarungan epik saling melempar pisau, bukan melempar ember panci dari keduanya itu, hingga melukai si Sosa di dadanya. Dengan perhitungan matang dan taktik strategi yang dimilikinya, Sosa melakukan serangan pengalihan dan disusul dengan lemparan kapak mematikan tepat ke tubuh Hasasin pun rupanya tak mampu melumpuhkan musuhnya itu. Tetapi dalam kondisi sekarat, setengah modar dan dikepung para pengawal, Sosa yang sudah mendapat belatinya pun melemparkan keluar hingga menancap tepat di pohon yang mengiuhkan Tamina dan Sheikh Ammar.
Giliran Sheikh Amir yang mendapatkan tugas dan mengalihkan perhatian pasukan dengan memancing mereka untuk mengejarnya, sementara Dastan menemui Tus untuk membuktikan keserakahan Nijam dengan memberikan eksperimen tersendiri. Hello, Tus. The roadkill father was poisoned by Nizam. This is no ordinary dagger. Nizam wishes to use it to corrupt history. He wants to turn back Press the jewel on its hilt. Baru saja dipercaya, lagi-lagi kakaknya harus tewas di tangan musuhnya sesaat setelah yakin otak dari skenario berdarah ini dilakukan oleh pamannya, di mana Dastan yang hampir tewas di tangan Hasasin pun lagi-lagi terselamatkan oleh Putri Tamina yang selalu ada di sisinya. Setelah musuhnya dikalahkan, akhirnya diketahui bahwa rupanya para Hasasin ini merupakan bagian dari pendedak kuil yang telah berkhianat lalu merusak para pelindung, sehingga karena hal itulah Nijam dapat mengetahui kesaktian serta keberadaan dari belati dan jam pasir tersebut. Nijam sendiri setelah mendapatkan belatinya pun segera menuju lokasi tempat jam pasir yang berada di perut bumi, sementara Dastan dan Tamina yang mencoba menyusulnya pun harus melalui halang rintang berupa perangkap dan teka-teki yang harus diselesaikan untuk bisa menuju ke lokasi tersebut. Namun hanya karena sebuah batu yang jatuh dan tak tertangkap oleh Dastan, tiba-tiba The surface other than where I step. beruntung mereka berdua pun selamat meskipun terpisah antara satu dengan yang lainnya, di mana Dastan kembali melakukan pertarungan dengan Hasasin yang aksinya akan kita saksikan sesaat lagi. Karena kurangnya kemampuan yang dimiliki, Dastan harus kewalahan dan terdesak dibuatnya, di mana lagi-lagi Dastan yang hampir dipatok ular kembali terselamatkan oleh Tamina yang datang tepat waktu. Mereka akhirnya tiba tepat bersamaan dengan Nijam yang sudah sampai di sana, di mana Nijam yang sudah membulatkan tekadnya pun tetap kekeh ingin kembali ke masa kecilnya, yang di saat Tamina berusaha untuk mencegahnya, Nijam melemparkan Tamina ke jurang yang berhasil ditangkap oleh si Dastan. Namun demi menghentikan aksi Nijam yang merugikan umat manusia, Tamina menjatuhkan diri agar Dastan bisa memulai aksinya. Nizam! Don't use a dagger to undo your path! Let me go. I'm not letting you go! Berkat usahanya, Dastan berhasil menghentikan peristiwa pasir waktu yang mengembalikan semuanya tepat di saat ia baru saja mengalahkan pasukan Alamut, yang di situ ia segera mengungkap kebusukan pamannya di hadapan kakak dan seluruh pasukannya. Sempat terjadi perdebatan yang membingungkan Tus untuk mengambil keputusan, namun dengan keyakinan yang didapat dari si Dastan, si Tus pun memutuskan untuk lebih dulu mencari kebenaran dengan mencari mata-mata yang memicu peperangan ini. Was set up by one trusted above all else. Find the spy. Bring him to me. Tak punya jalan lain, Nijam yang terlanjur basah pun langsung menghunuskan pedangnya untuk membunuh si Dastan, dan rupanya Nijam mampu dikalahkannya dengan mudah dengan cara menjatuhkannya dari tangga. Maksud hati ingin memberi kesempatan kedua, Nijam memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerangnya dari belakang, yang hal itu dilihat oleh si Tus yang langsung menghujamkan pedangnya saat itu juga. Setelah sadar dengan kesalahannya, si Tus pun menghadap Putri Tamina untuk meminta maaf dan menawarkan ikatan lebih kuat dari persahabatan, yaitu sebuah pernikahan bukan penyandungan antara Dastan dan Putri Tamina yang akan mempersatukan kerajaan mereka berdua. Dan akhirnya film pun tamat.